panggil dulu untuk absen ya. Yang ada bilang hadir tapi aktifkan videonya. Yang ada bilang hadir, aktifkan videonya. Diki. Diki Febrianto. Dua kali dipanggil berarti tidak hadir ya. Diki Febrianto. Berarti tidak hadir. Firmina Kormpau. Hadir, Bu. Iya, aktifkan videonya. Firmina. Firmina yang mana nih? Kok nggak aktif videonya? Firmina. Mina Iya, itu Bu. Mas. Iya. Aktifkan dulu videonya. Udah aktif, Bu. Ya. Jadi bisa cek dosennya kan. Jadi Diki Febrianto nggak hadir ya. Oke, selanjutnya Reza Sevilla Sipayung. Hadir, Ibu. Ya. Oke. Jessica. Hai, Ibu. Ayub Patrickson. Ayub Patrickson. Saya Bu. Nah, aktifin ya videonya. Zevani. Ruth Immanuela. Ya, Bu, ada, Bu. Lidiana. Lidiana. Lidiana tidak ada ya. Bu, halo Bu. Hah? Kata Lidiana dia ya Teams-nya keluar masuk terus Bu. Jadi sekarang nggak ada. Belum join Bu karena dia ngomong ke saya jaringannya Bu. Oh, nanti ditunggu ya. Kabarin ya Ron kalau sudah masuk ya. Iya Bu. Lidiana. Foyhare Aldo. Hadir Bu. Serapin. Hadir Bu. Foyhare. Iya, oke. Serapin. Hadir, Bu. Grace Domingus. Saya, Bu. Trimides. Saya, Bu. Ardito. Ardito. Ardito tidak ada ya. Devanti. Ada, Bu. Risbe. Risbe Yudika. Ada, Bu. Kristina. Hadir, Bu. Yuliance. Hadir, Ibu. Krisera. Hadir, Ibu. Yohana Ronauli. Yohana Ronauli. Nggak ada ya. Yutenia Duru. Hadir, Ibu. Lestari Laila. Hadir, Ibu. Leli Mardasari. Hadir, Bu. Lilis Tiana. Hadir, Bu. Reni Hadir. Oke. Reni Anggraini. Hadir, Bu. Aaron Jordan. Saya Bu hadir. Devi Simangunsong. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Melvina. Hadir, Bu. Anggun.
Hadir, Bu. Isa Silvani, Hadir, Bu. Marta Gloria, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Jeremia, Hadir, Bu. Mike, Hadir, Bu. Meisela, Hadir, Bu. Meisela. Jenita, nggak ada ya Jenita ya. Jadi saya konfirmasi lagi ya, yang saya panggil, yang tidak hadir pada pertemuan sore hari ini adalah, ya tolong didengarkan benar atau tidak ya, Diki Febrianto. Hadir, Bu. Hah? Hadir. Loh, tadi dipanggil kok nggak ada? Dari kamar mandi, Bu. Nggak dengar. Benar nih. Jadi ada Diki ya. Ya, Bu. Nih, sekarang konfirmasi lagi yang tidak hadir, yang tadi saya panggil-panggil. Sinodong 2 lembar, satu Batak, satu Indonesia. Daerahnya. Siapa itu? Siapa itu? Grace di mute, Grace di mute. Ardito Siahaan, nggak ada ya? Ardito. Yohana Ronauli. Ya, Yohana Ronauli nggak ada. Ardito nggak ada. Kemudian Jenita Perda nggak ada ya. Jenita Perda, Yohana Ronauli, Ardito Siahaan tidak ada. Krisera kamu ada nggak? Krisera? Krisera? Hadir, Bu. Oh tadi pimpin doa nggak ada suaranya. Tadi saya rusak, Bu. Baru dibenerin. Mana nih? Ya, jadi 3 ya, nggak hadir ya, Trimides ya. Halo, Bu. Iya. Lidiana udah ada di Teams, Bu. Lidiana. Lidiana ada, Lidiana? Hadir, Bu. Oke, berarti ada 3 ya, Ron? Yang belum hadir. Iya, Bu. Ardito Iya, Siahaan, Bu. Yohana Ronauli ya, Trimides ya, dan Jenita. Oke, ini Baik, Bu. saya save ya, saya save. Nanti saya ada pengecekan lagi nih di awal, di tengah, di akhir ya. Siapa yang tetap standby di tim, siapa yang sudah menghilang entah kemana ya. Nah, jadi ini saya sambil save. Oke, silakan. Mides bisa? Sudah bisa? Oke, Bu. Saya coba ya, Bu ya. Ya. Nanti setelah Mides bersiap-siap untuk yang berikutnya. Ya, bersiap-siap berarti Jessica ya, dan terus selanjutnya baru kemudian kita masuk presentasi kelompok. Yuk, silakan. Sudah bisa belum kelihatan? Oke, udah bisa kan, Bu? Bisa, tapi kalau bisa dibesarin lagi, Mides. Iya, Bu. Udah segini ya, Bu. Bisa lagi nggak besar? Segini, Bu. Lagi, terus, lagi. Lagi. Ya, udah. Oke. Oke, siang semuanya, sore juga. Saya akan mencoba membahas tentang E1311.
di soal itu baca soalnya Bu ya. Iya. Allison Hardware Company payroll for November 2019 is as follows. Factory-nya itu sebesar 140.000, salesnya 32.000 dan administrasinya 36.000. The social security rate in 8%. 8% ke tadi ke factory, sales, dan in administrative. On employees' wage. Income tax withheld amounts to 16.000 16.000 for factory, 7.000 untuk si sales dan 6.000 untuk administrasi. Yang instruksi pertama itu adalah prepare a schedule the employer total cost of salaries and wages for November by function. Nah, saya mau bikin computation-nya. Computation-nya itu kan tadi kan dikasih tahu bahwa si factory ini kan 14.000 kan untuk wage-nya. Wage-nya si factory 14.000. Nah, tadi ada pernyataan bahwa total security rate-nya itu 8%. Jadi 140.000 dikali 8%. Nah, habis itu sebesar 11.200. Nah, lalu ditotalin aja dah 140.000 tambah 11.200 sama dengan 151.200. Lalu untuk salesnya sales wage-nya itu kan awalnya kan 3.000 kan 32.000. Nah, lalu dikali 8% itu sebesar social security tax-nya itu 2.560. Nah, untuk administratifnya itu kan 36.000. Nah, dikalikan dengan 8% tadi yang tadi total security-nya dikalikan 8% dikali 36.000 sebesar 2.880. Jadi total untuk administratifnya 38.860. 880 kalau total sales-nya 34.560. Saya masukin di baganya seperti gini. Ada wage, security, dan total cost-nya. Ini factory-nya kan 140.000 tambah 11.200. 151.200 total cost-nya. Sales-nya 32.000 tambah 2.560. Jadi total cost-nya sebesar 34.560. Administratifnya 36.000 ditambah 2.880. Jadi sebesar total cost-nya 38.800. Lalu total dari semuanya itu sebesar 208.000. Itu wage-nya dan social security-nya itu total itu 16.640 dan total cost-nya untuk ketiga itu adalah 224.640. Trimides. Trimides. Iya Bu, halo. Iya, tadi di mute Trimides. Oh, di mute ya Bu ya? Jadi kamu nggak ada suaranya. Oh, jadi saya ulang dari awal Bu ya? Kayaknya sebelum slide ini deh. Yang ini ya Bu ya? Ya, itu. Nah, ini kan factory payroll-nya untuk ini kan di BI itu kan bikin jurnal kan Bu. Nah, teman-teman, nah factory payroll itu berarti bikinnya wage and salaries expense itu kalau nggak salah di buku juga tentang jurnal ini itu sebesar saya bikin 140.000 yang tadi di awal. Nah, itu
tax payable itu kan tadi dari buku dikasih tahu withheld amount itu 16.000 untuk si Victory. Nah, itu di kredit dan social security tax-nya pasti di kredit dong untuk mencakup 140.000 UX-nya. Jadi UX and salary expense pada withholding tax payable dan social security tax payable pada juga cash. Itu cash-nya itu tinggal dipengurangin aja. Jadi 140.000 dikurangin 16.000 dikurangin 11.200 pasti hasilnya 112.800. Lalu jurnal selanjutnya itu payroll tax expense pada social security tax payable itu sebesar 11.200 yang tadi dihasil dari 140.000 dikali 8%. Lalu untuk sales payroll itu wage and salary expense itu sebesar 32.000. Withholding tax payable tadi di buku 7.000. Dan social security tax payable-nya tadi yang di 32.000 dikali 8% itu 2.560. Jadi total cash-nya itu 22.440. Penjumlahan dari wage and salary expense itu 32 dan pada withholding tax payable, social security tax payable dan cash. Dan jurnal kedua itu payroll tax expense pada social security tax payable itu sebesar 2.560. Lalu administratif payroll itu wage salary expense itu 36.000. Nah, pada withholding tax payable, social security tax payable dan cash itu withholdingnya itu 6.000. Nah, social security tax payable 2.880 dan total cash-nya itu 22.120. Nah, lalu payroll tax expense pada social security tax payable 2.880. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Trimides. Jadi untuk yang E1311 ini adalah pertama kita membuat jurnal dulu ya. Jadi membuat schedule dulu. Jadi schedule-nya ini bukan mengenai total cost dari salaries and wages-nya. Nah, setelah kita buat schedule-nya ya sesuai dengan kolom-kolom yang sudah tersedia, maka kita diminta untuk membuat jurnalnya seperti apa ya. Baik itu jurnal untuk mencatat factory, jurnal untuk mencatat penjualannya, kemudian jurnal untuk pembayaran administratif yang termasuk juga pajak untuk pembayaran untuk karyawan tersebut ya. Untuk E1311 ini ada nggak yang berbeda dengan yang dibuat oleh Trimides? Ini sudah lengkap ya, Trimides satuan mata uang ada ya, satuan mata uang juga sudah ada. Trimides. Iya, Bu. Ini tolong tambahkan lagi nanti yang sebelah wages sebelah kiri untuk menandakan ini jurnal dengan payroll-nya sebelah kirinya di garis 2 ya. Oke, Bu. Berarti di garis gitu ya, Bu. Oke, Bu. Di garis panjang gitu ya. Di garis 2, kalau enggak boleh di garis 1 bentuk tabel. Di garis 1 bentuk tabel atau di garis 2. Gitu. Oke, iya, Bu. Ya. Baik. Terima kasih untuk Trimides. Kita lanjut lagi ke Jessica E1323 ya. Iya, Ibu. Selanjutnya yang lain bersiap-siap ya. Iya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Ida. Rapi banget tulisan kamu, Jessica. Hah? Kayak ketikan, ya kan? Kayak ketikan. Sekretari. Kayak ketikan. Bagus. Bentar saya tulis dulu nih nama Trimides nih. Tadi kan Trimides jawab yang E1311. Ya, silakan Jessica. Ya, Bu.
Saya akan mencoba jawab yang E1323. Radio Computation and Discussion. Chain Group has been operating has several years and on December 31, 2019 presented the following statement of financial position amounts in 2000. Chain Group Statement of Financial Position Desember 31, 2019. Plan asetnya itu ada 220.000, inventory-nya ada 95.000, receivable-nya ada 75.000, cash-nya ada 40.000, totalnya itu ada 430.000. Share capital ordinary-nya ada 160.000, return earnings-nya ada 60.000, mortgage payable-nya ada 140.000, accounts payable-nya ada 70.000, totalnya 430.000. The net income for 2019 was 25.000. Assume the total asset are the same in 2018 and 2019. Computed each the following region for each of the four indicate the manner in which it is computed and its significant as a tool in the analysis of the financial soundness of the company. Yang pertama ditanya current ratio. Current ratio itu rumusnya adalah current asset dibagi current liability. Current asset itu terdiri dari inventory, cash, dan receivable, itu totalnya 210.000, dibagi current liabilities itu terdiri dari account payable 70.000, jadi 210.000 dibagi 70.000, itu hasilnya 3. Yang B itu ada exit test ratio, yang rumusnya itu current asset dikurang inventory, dibagi current liabilities. Current asetnya tadi dapat 210.000, dikurang inventory-nya ada 95.000, current liabilities-nya juga 70.000, hasilnya itu 1,64. Yang ketiga ada debt to asset. Debt to asset itu rumusnya total liabilities dibagi total asset. Total liabilities itu dapat dari mortgage payable sama account payable-nya 210. Total asetnya itu plan asset, inventory, receivable, sama cash itu di total di jumlah semua jadi 430.000. Hasilnya itu 0,488 dikali 100 sama dengan 48,8%. Lanjut Mides yang D. Di gambar selanjutnya, Des. Iya. Yang D itu dicari return on asset. Return on asset itu rumusnya net income dibagi total aset. Net income-nya di soal 25.000, total asetnya tadi 430.000. Hasilnya itu 0,058 dikali 100, hasilnya 5,8%. Udah, Bu. Oke, thank you Jessica. E1323 ya, jadi ini mengenai rasio-rasio ya. Kemudian lanjut lagi, Meisela. Oh, Meisela. Mei? Meisela kenapa nih nggak ada? Lanjut dulu deh Isa, E13.2. Ibu. Iya, iya, Kan Mides. Isa ngirimnya dalam bentuk foto, terus saya zoom-in tidak bisa, Bu. Jadi sebesar segini doang, Bu. Oh, kalau gitu kirim ke ini aja, ke grup aja, Isa. Ya enggak? Kirim ke grup, nanti semua lihat di situ ya, grup kita ya.
Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, silakan Isa. Isa, Iya, Bu. Di Isa, sini ada. Isa, Iya, Sa. Bu. Ini nulis Iya, Bu. jurnalnya jangan salah, nulis jurnal. Nih, kamu kan yang A, ini kan yang tanggal 1 September. Iya, Misalnya Bu. Isa buat purchase debit, ya kan? Kreditnya accounts payable. Nah, itu jangan lupa di garis 2 itu depannya ya. Oh, Menandakan itu iya, Bu. jurnal ya. Iya, Sama Bu. satuannya belum nih. Satuannya yang A, yang A kan belum tuh. Iya. Ya, nanti yang B juga satuan jangan lupa. Nanti nilainya banyak dikurangin loh nih kalau ujian ya. Jangan lupa ya, Iya, Sa. Bu. Iya, Bu. Oke, silakan. Nah, Di sini saya akan menjelaskan E13.2. Yang pertama ada A, September tanggal 1, purchase-nya ada 50.000, akun payable-nya ada 50.000. Di Oktober tanggal 1 ada akun payable sebesar 50.000, notes payable-nya juga 50.000. Di Oktober 1 ada cash 50.000, diskon on notes payable-nya ada 4.000. Notes payable-nya ada kalau dijumlahkan 50.000 tambah 4.000 menjadi 54.000. Di B, Desember 31, interest expense ada 1.000, interest payable ada 1.000 juga. Jadi di sini 50.000 dikali 8% dikali 3/12. Pertama itu dijumlahkan dulu 50.000 dikali 8% sama dengan 4.000. Dikali 3/2, jadi jawabannya 1.000. Desember 31 ada interest expense-nya ada 1.000, diskon on notes payable-nya juga ada 1.000. Jadi 4.000 dikali 3/12 sama dengan 12.000/12, hasilnya 1.000. Ada C, notes payable-nya ada 50.000, interest payable-nya ada 1.000, jadi ditambahkan menjadi 51.000. Notes payable-nya ada 54.000, less diskon 4.000 dikurang 1.000 menjadi 3.000, 54.000 dikurang 3.000 menjadi 51.000. Udah, Bu. ya. Untuk yang E13.2 ada nggak yang berbeda dengan Isa? Ada nggak yang berbeda dengan Isa? Ini membuat jurnal-jurnal ya. Ya. Baik, kalau begitu silakan dilanjut lagi. Dilanjut tadi sebelum Isa, Mesela udah bisa belum? Mesela? Mesela mana nih? Kata Mesela udah dikasih katanya, Bu. Udah dikasih apa? Udah tahu, Bu. Kan belum presentasi kan Mesela? Iya, belum, Bu. Bentar, Bu. Saya japri dia ya, Bu. Iya. Tadi Suara dia tadi nggak ada, Bu. makanya kita lewat kan, kita karena dipanggil Mesela nggak ada, jadi kita lewat ke Isa. Oke, kalau begitu sambil menunggu Mesela, lanjut Zevani. Zevani, 13.24. Halo, Bu. Iya. Halo, Bu. Suara Iya. saya ada. Iya, Saya pakai Zevani HP ya. ya, Bu. Soalnya laptop saya error. Iya. Kepanasan kali itu. Dari pagi kuliah Zep, ya. Hah? Zep, Iya. gue coba pakai HP gue aja ya. Nggak usah. Pakai HP aja. Soalnya udah difoto. Jadi biar... Oke. Nih, 12.24 ya, tentang rasio nih. Kelihatan nggak, Bu? Belum. Belum. Sudah, Bu? Belum. Belum. Mbak Tut,
Belum, Belum, masih belum belum. kelihatan, Bu. Belum. Oke. Hmm. Yaudah deh, Midis gue kirim. Bentar. Bu, di sini udah kelihatan, Bu. Iya, udah. Teman-teman di sini kalau biar nggak bingung bisa lihat soal di bukunya ya. Soalnya nih banyak banget pencatatannya sama angka-angkanya banyak. Sama mohon maaf kalau tulisannya jelek banget, nggak kayak tulisannya Sika. Maaf ya. Pasti jadi. Bercanda, Cece. Lanjut. Jadi pertama-tama itu ngeblur gak? Bu, itu ngeblur gak, Bu? Enggak kok. Enggak, Kan oke. Oke, jadi pertama-tama yang ditanyakan yang A itu ada 6 itu ada 6 yang pertanyaan yang diminta kan. Yang nomor 1 diminta current ratio untuk Desember tanggal 31. Jadi kan kalau rumus current ratio yang tadi dijelasin Jessica di 23 itu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Kebetulan di laporan keuangannya kan udah ada tuh current asset sama current liabilities-nya di tahun 2019 ya kan. Nah, jadi tinggal bagi aja current assetnya yang di 2019 itu totalnya 733.000 yen. Lalu dibagi dengan current liabilities di tahun 2019 itu 240 yen. Jadi 733.000 dibagi 240 dapat current liabilities-nya itu 3,05. Itu untuk current liabilities-nya. Lalu acid test ratio. Nah, kalau acid test ratio kan rumus di buku kan cash ditambah short term investment ditambah net receivable ya. Cuman di sini saya pakai cara dari dosen manajemen keuangan saya, Bu Ganda. Tapi Bu Ganda. Jadi caranya Bu Ganda itu current asset dikurang inventory baru dibagi current liabilities. Jadi di sini kita tinggal cari dulu current asset. Current asset kan tadi udah kita hitung tuh di current ratio-nya tadi. Current assetnya kan ada 733.000 ya kan. 733.000 dikurang dengan inventory di 2019. Berapa inventory di 2019? Yaitu 400.000. Kayaknya ada kesalahan kan? Ya salah hitung dah. Ini masih. Bentar, Bu. Iya benar. 373 dikurang 400. Jadi 373 dikurang 400 dibagi 240. Nah, di situ baru saya dapat acid test rasionya sebesar 1,22. Walaupun nanti ada hasilnya yang pembulatannya mendekati juga itu tetap aja benar. Ada yang dapat 1,21 juga waktu itu pakai cara buku, tapi saya pilih dibulatkan jadi 1,22. Lanjut, account receivable turnover. Account receivable turnover di sini rumusnya sales revenue dibagi total AR dibagi 2. Total AR itu total account receivable 2019 ditambah total account receivable 2019 ditambah total account receivable 2018 dibagi 2. Lalu kita cari sales revenue-nya itu ada di income statement. Nah, sales revenue di income statement di situ berapa? 1.640.000. Nah, 1.640.000 dibagi dengan total AR-nya. Total AR di 2018. Total AR di 2018 itu sebesar ya kan 2018. Ya, total AR di 2018
itu sebesar 80.000, sedangkan total AR di 2019 itu sebesar 158.000. Jadi 158.000 ditambah 80.000 dibagi 2. Totalnya jadi 180.000 ditambah 158.000 dibagi 2 itu 119.000. Jadi total akun receivable turnover-nya itu 1.640.000 dibagi dengan 119.000. Jadi hasilnya 13,7 kali. Itu untuk akun receivable turnover-nya. Lanjut ke inventory turnover. Kalau inventory turnover pasti kita gunain akun inventory. Caranya sama. Cuman kalau kita nanyain inventory pasti yang diambil itu cost of goods sold-nya. Jadi rumus buat nyari inventory turnover itu cost of goods sold dibagi dengan inventory 2018 ditambah 2019 dibagi 2 atau dibagi dengan total inventory dibagi 2. Nah, langsung kita masukin angkanya. Cost of goods sold di income statement itu ada berapa? 800.000. Masukin 800.000 di cost of goods sold, baru dibagi dengan total inventory. Nah, inventory di 2018, ya, terima kasih Mides. Inventory di tahun 2018 itu sebesar 360. Lalu inventory di 2019 itu sebesar 440. Nah, lanjut kita tambahin 360 ditambah 440 dibagi 2. Ya, di sini pasti nanya kenapa kok dibagi 2? Soalnya di sini ada 2 tahun pelaporan keuangan, makanya kita bagi 2. Tuh. Nah, terus kalau udah kita tambahin, kita bagi 2, dapatlah hasilnya 440. Itu cara ngitungnya bisa ya, itu gimana cara ngitung 360 ditambah 440 dibagi 2, tahu ya cara ngitungnya. Nah, lanjut kita tinggal bagi 800.000 dibagi 440. 800.000 yen dibagi 440 yen. Jadi hasilnya 2 kali, 2 times. Jadi inventory turnover 2019 itu sebesar 2 kali. Lanjut ke rate of return on asset. Tadi di 23 kan udah jelasin tuh return on asset. Rumus return on asset itu net income dibagi total aset, ya kan? Nah, tapi karena di sini net income-nya, bukan net income sih. Total asetnya di sini, karena di sini total asetnya ada 2, sama caranya. Jadi tinggal tambahin total aset 2019 ditambah total aset 2018 dibagi 2, gitu. Jadi masukin net income. Net income-nya di laporan keuangan di income statement-nya itu berapa? 320.000. Nah, 320.000 baru dibagi dengan 1.400.000 itu income statement 2018 ya 1 juta income statement. Total aset maksud saya Bu. Maaf Bu, belibet. Maksud saya ulang. Udah. Tadi kan return on asset, ya kan? Return on asset itu rumusnya net income dibagi total aset. Total asetnya ini kan ada 2, yaitu total aset 2019 dengan total aset 2018, ya kan? Nah, kita mau cari satu total aset, yaitu total aset di 2019 ditambah total aset 2018 dibagi 2. Karena kita mau cari satu total aset seluruhnya gitu ya kan. Nah, jadi kita udah dapat net income-nya dari income statement itu 320 masukin. Lalu dibagi dengan total aset di tahun 2018 yaitu 1.400.000 ditambah dengan total aset 2019 yaitu 1.630 dibagi 2. Tuh. Udah. Lalu dari perhitungan saya dapat hasilnya itu dari 320 dibagi itu semua hasilnya 0,211. 0,211
Kalau dia kan nanya rate ya, rate itu dalam bentuk persen kan, jadi kita kalikan 100. Jadi rate-nya itu sebesar 21,1%. Tapi kalau teman-teman ada yang 21% doang, nggak usah ngambil 3 angka di belakang koma, nggak apa-apa, itu udah benar. Lanjut ke profit margin on sales. Nah, profit margin on sales itu rumusnya net income dibagi sales revenue. Jadi kita tinggal lihat di income statement di 2019 tuh yang paling bawah. Profit net income di 2019 itu totalnya 320.000. 320.000. Lanjut di sales revenue. Sales revenue di tahun 2019 itu sebesar 1.640.000. Jadi 320.000 dibagi 1.640.000 sama dengan 0,195. Kalau kalian ada yang pakai 0,19 doang nggak apa-apa. Terus dikali 100 karena dia nyarinya kan rate nih, bukan rate persenan, karena profit margin on sale itu diminta dalam bentuk persenan. Jadi 0,195 dikali 100 sama dengan 19,5%. Ya, itu Bu udah. Maaf ya kalau belibet kata-katanya. Zevani. Iya Bu. Yang profit margin on sales ini Iya Bu. Tadi mana? Coba turun Paling dikit. bawah tuh Bu. Iya, paling bawah. Profit margin on sales ini 320.000. Tandanya apa nih ke 1.640.000? Oh, kamu bagi itu. Dibagi Bu. Oh, ya, itu nggak kelihatan kurang soalnya. Ya ada Bu, maaf Bu. Iya, Kayaknya ketipisan. saya ganti cover deh Bu. Biar lebih Iya, jelas. baginya nggak kelihatan. Maka saya bingung kenapa begitu ada kayak spasi. Oke, kalau begitu Iya. ada nggak yang berbeda dengan Zevani? Rasionya. Udah benar ya? Nah, yang belum Meisela mana nih? Udah ada belum Meisela? Halo Ibu. Udah, Meisela? Udah kedengeran Bu suara saya. Ya, oke. Meisela lanjut 13-18. Kemudian Ya. ada 2 nomor lagi nih sebelum temannya presentasi. 2 nomor lagi. E13-3 belum, E13-8 belum. Silakan, siapa? Ayo. Ayo semua harus semangat. Ada Leli, ada Aaron, belum. Kemudian Krisera, belum. E13-3 nih dengan E13-8. Sudah kelihatan belum Bu? Sudah tapi miring. Oh ya. Nanti saya lihatnya begini. Rotasi dulu, rotasi. Diedit. Iya, ayo 2 lagi, 2 nomor lagi. Siapa yang belum? Ayo semangat semua. Sudah terlihat? Iya, besarin lagi ya, besarin. Tapi itu kepotong-potong itu. Iya Bu, soalnya layar HP saya yang HP ini kecil, yang tadi Pantesan. HP-nya error. Ya udah kirim ke grup ya. Oh iya. Ada 2 nomor lagi, E13-3, E13-8. Diki ya, Diki. Diki Febrianto. Diki. Sudah saya kirim Bu. Iya. Sebentar saya cek nih. Diki. Diki, kalau nggak nyaut berarti nggak hadir nih. Ya Bu, halo Bu. Ya, kamu E13-3 ya. Ya Bu, sebentar saya coba ya. Soalnya Ya. HP saya lagi error. Ya. Selanjutnya yang E13-8. E13-8 Yuliance ya. E13-8.
Yuliance mana? Yuli. Yuli. Ada Ibu, Yuli, ada. Iya. Ibu yang itu saya bersiap-siap. tidak mengerti Ibu. Hah? Belum mengerti yang itu. Kalau jadi yang mana yang kamu ngerti? Yuli? Yuli? Iya Ibu. Yang mana yang kamu ngerti kalau gitu? Atau kamu yang baca soalnya yang E13.8 ya? Ya, Yuli? Iya Ibu, Nanti boleh kamu Ibu. kamu yang baca E13.8, kalau gitu nanti yang coba menjawab, ya, mencoba menjelaskan Regina Raja Guguk. Regina, ya. Regina? Regina? Iya. Ya, disiapin ya, difoto dulu jawaban E13.8. Oke, lanjut Meisela. Iya, Ibu. Jadi yang E13.8 ini, yang A itu disuruh prepare the journal entries, the record, the depot, and the environmental liability for the depot on January 1, 2019. Based on an effective interest rate of 6%, the fair value of the environmental liability on January 1, 2019 is 39.087 dolar. Jadi akunnya itu depot pada cash 600 dolar dan depot pada environmental liability 39.087 dolar. Yang B diminta prepare any journal entries required for the depot and environmental liability at December 31, 2019. Danger use straight line depreciation. The estimate residual value for the depot is 0. Jadi akunnya itu Desember tanggal 31, depreciation expense pada accumulate depreciation depot itu 3908,7. Itu dapatnya dari 39.087 dibagi 10. Hasilnya jadi 3908,7. Itu bisa dibuletin jadi 3.999. Habis itu yang Desember 31 interest expense pada environmental liability yaitu 2345,2 dolar. Dapatnya dari 39.087 dikali 6%. Hasilnya jadi 2345,2. Habis itu yang C diminta untuk prepare the journal entry for the settlement of the environmental liability. Jadi akunnya environmental liability pada environmental liability-nya 70 dolar, loss on settlement of environmental liability-nya 10 dolar, pada cash-nya 80 dolar. Sudah Ibu. Ya, baik Meisela. Ini jadi untuk jurnal ya. Mei, masih salah cara menulis jurnalnya Mei. Nanti jangan lupa kalau kamu nggak mau bikin tabel, misalnya nama akun, nama debit, kredit. Kalau nggak kamu pakai garis 2 ya. Oh iya Ibu. Ya, nanti kalau Iya, Ibu. kalau ujian tes harus begitu buat jurnalnya. Oke, thank you Meisela. Lanjut 13.3. Tadi 13.3 siapa yang saya minta? Silakan, 13.3. Diki ya.
Iya Bu Diki. Nanti bersiap-siap E13.8 tuh. 13.8 2 orang berarti ya. Ada yang baca soal, ada yang jawaban. Baru kemudian masuk ke presentasi kelompok ya, Mides, Aaron. Iya, Bu. Iya Bu, kelompok keempat terakhir. Ya. Ya, gimana? Ayo, Diki. Diki katanya jaringannya keluar masuk Bu, jadi nggak bisa. Ah, giliran presentasi jaringan rusak, keluar masuk. Gimana nih Diki nih? Kalau gitu E13.8 dulu ya. Ayo, cepet dong, harus aktif ini. E13.8 tadi siapa? Iya, Ibu, saya kan yang baca soalnya. Iya, kemudian nanti yang jawab? Regina katanya, Ibu. Iya, ayo Regina langsung di apa ditampilkan. Saya baca ya soalnya, Ibu. Iya. E13.8. Adjusting and try for sales tax and VAT. During the month of June, Daniel's boutique had cash sales of $265 and credit sales of $153.700.
both of which include the 6% sales tax that must be remitted to the government by July 15. Instructions. A. Prepare the adjusting entry that should be recorded to fairly present the June 30 financial statements. B. How would the adjusting entry change if the 60% tax was a VAT rather than a sales tax? Ya, sudah Juli? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Lanjut Regina ya. Iya, Bu. Nanti Jadi di sini setelah itu Diki ya. Ya. prepare the adjusting entry. Salaries and wages expense sebesar 48.000. Withholding taxes payable 80.000. Vika taxes payable itu 29. Linion das payable itu 9.000. Jadi mereka itu jadi cash-nya itu sebesar 361.000. Payroll tax expense itu sebanyak 300. Bentar ya Bu, saya juga mau baca. Ya. 31.500. Regina, nulisnya Iya, juga Bu. nulis jurnalnya salah. Ya. Iya, Tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kalau nggak buat tabel atau garis Iya, 2 sebelah kiri, satuannya dipakai ya, pakai apa satuannya nih? Coba kamu cek dulu. Buku cetak apa? Dolar apa pound sterling? Iya, Bu, sabar saya lihat. 13.8. Dolar, Bu. Dolar, iya. Ya, nanti ditulis lagi ya, tambahin. Iya, Bu. Oke, lanjut Regina. Iya, Bu. Payroll tax expense-nya itu sebanyak 31.500. Vika tax payable itu 29.900. Kuta taxes payable itu 640. Suta taxes payable 960. Udah, Bu. Sudah, Ibu. Iya. Iya, baik. Berarti ini jurnal ya untuk E13 8 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 ya. 7 bentuk soal untuk chapter 13 yang coba kita gali ya di sini supaya nantinya mahasiswa bisa lebih memahami tidak hanya teori tapi memahami untuk materi dari chapter 13 ini, yaitu mengenai current liabilities, kemudian provision dan contingency. Jadi di sini intinya adalah bagaimana kita menghitung masing-masing item ini, baik menghitung current liabilities-nya, provisinya, contingency-nya, kemudian bagaimana kita bisa mampu membuat schedule, kemudian jurnal-jurnal yang diperlukan, ya. Itu untuk materi chapter 13 dan nanti diakhiri oleh rasio-rasio yang berhubungan dengan materi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mencoba menjelaskan dari exercise 13. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok, ya. Presentasi kelompok di sini saya lihat kelompok berapa sekarang Trimides berarti? 4, Bu. Ya, kelompok 4 ini. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Diki mau jelasin, Bu. Diki udah kasih jawabannya ke saya, bisa saya screen ya, Bu. Bagaimana? Diki udah Diki. kasih jawaban. Oh iya, Diki tadi belum terlewat ya. Iya, Bu. Iya. Oh iya, sebelum ke Diki, kelompok 4 belum upload di Google Classroom. Iya, Bu. Ntar saya upload. Iya, baru kelompok 3 terakhir ya. Nanti kelompok 4 jangan lupa di Google Classroom. Iya, Bu. Oke, lanjut Diki.
Halo ya Bu. Di sini kan saya cuma nulis satu akun, soalnya yang di instruksinya kan cuma bagaimana cara menunjukkan seri 1,2 juta euro dipresentasikan ke 30 Desember 31 2018. Jadi dari 1,2 juta euro itu current liabilities-nya dari notes payable di kredit 1,2 juta euro. Sudah Bu, segitu aja. Berarti E13.3 ini aja. Iya Bu, soalnya kan di instruksinya Bisa cuma bahas nggak, Bu? Soalnya nyeret. bisa dibahas nggak, Bu? Soalnya E13.3 juga kami belum terlalu mengerti juga, Bu. Kenapa bisa dapat segitu jawabannya gitu. Iya. Iya Bu, sama 13.8 yang B Bu. Iya. Oke. Itu sebentar. Itu E13.3 itu liabilities non payable. Berarti bukan bentuk jurnal, hanya non payable-nya aja. Iya, Bu. Saya cuma minta income statement-nya, Bu. Bukan jurnal yang lainnya juga, Bu. Show how the 1.200.000 short term debt. Oke, kalau begitu E13.3 yang masih perlu ini ya, dibahas ya. Iya Bu, sama 13.8 Bu yang B. Iya. Kalau begitu ini kita tahan dulu ya. Kita dengar dulu presentasi dari temannya kelompok 4 karena takutnya waktu nggak cukup, ya kan? Jadi E13.3 dan E13.8B ya, Trimides ya. 13.8B. Iya, Bu. Oke, ini kita keep dulu ya, supaya nanti temannya yang presentasi sempat waktunya. Baik, silakan kalau begitu kelompok Aron ya, Ron. Ya, Bu. Ya, silakan presentasi. Ya, Bu. Sudah, Aaron, lanjut. Ya, makasih Mides. Ya, mulai ya. Halo. Dimulai kelompok 4. Iya, Bu. Iya, selamat sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aaron Jordan Lekhenila. Dan yang Nama saya Jeremiah Siregar. Saya Mik Alis Naga. Saya Isa Silvani Roputra Lumban Tobing.
Saya Reni Anggriani. Saya Devia Sinangsong. Saya Regina Raja Kubu. Listiana. Dan mungkin dan tambah satu lagi teman kami Jenita Perdarendila yang tidak memperkenalkan nama karena jaringannya di Kalimantan juga sedang terganggu, jadi kami mohon maaf sekali lagi. Next. Materi kami mengenai pendanaan obligasi dan amortisasi. Di sini akan kami jelaskan pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana, atau disebut sebagai surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Next. Syarat umum yang pertama mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kedua, perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Dan yang ketiga, laporan keuangan perusahaan bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Dan yang keempat, selama 3 tahun terakhir berturut-turut perusahaan selalu mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jeremy Siregar. Next. Di sini saya akan menjelaskan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Itu yang pertama perusahaan. Dan yang kedua pemerintah. Yang ketiga pemerintah daerah. Yang keempat pemerintah negara lain. Yang kelima perusahaan asing. Alasan menerbitkan obligasi itu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan suatu saham. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi tersebut menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Alasan membeli obligasi. Memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunga tetap atau tidak berubah. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Investor dapat mempertahankan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan selanjutnya memperoleh pendapatan untuk diinvestasikan kembali. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Jenis obligasi dalam penerbitan. Pertama, Treasury Bond diterbitkan oleh pemerintah seperti oleh Kementerian Keuangan atau oleh BI. Risiko kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, Corporate Bond diterbitkan oleh perusahaan. Risiko cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risk default atau risiko gagal bayar. Yang ketiga, Municipal Bond diterbitkan oleh pemerintah daerah. Risiko lebih rendah dibandingkan obligasi perusahaan. Yang keempat, Foreign Bond diterbitkan oleh negara lain. Risiko dalam foreign currency, mata uang asing, dan risiko gagal bayar.
Ya, siapa lagi yang presentasi? Jenis obligasi. Mortgage bond. Diterbitkan dengan jaminan aset real. Kedua ada unsecured debentures bond. Diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan. Yang keempat, obligasi warrant atau pemegang obligasi punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Yang kelima, obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Obligasi yang tidak memberikan kupon, pemegang akan mendapatkan keuntungan dari nilai selisih harga pasar dengan harga beli. Yang keenam, obligasi tingkat bunga mengembang atau floating rate bond. Bunga yang diperoleh sesuai dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Yang ketujuh, table bond. Menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Yang kedelapan ada junk bond. Memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, namun resiko juga tinggi. Di sini ada yield obligasi. Ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yaitu yield obligasi atau bond yield dan bunga obligasi atau bond interest rate. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga atau kupon obligasi. Karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Next. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Nominal yield, rumus nominal yield adalah penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Yang kedua ada current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Rumus current yield adalah penghasilan bunga obligasi. Ilustrasi obligasi. Jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan mempunyai tingkat kupon 10%, maka penghasilan bunga atau kupon per tahun pada investasi ini adalah 0,10 dikali 1 juta sama dengan 100.000. Atau ilustrasi lain, PTX melakukan pembayaran obligasi per tahunnya 45 juta dengan harga yang ditetapkan 385 juta. Dalam hitungan current yield ialah N sama dengan 45 juta per 385 juta sama dengan 0,100.169 sama dengan 11,69%. Next. Amortisasi. Suatu prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu periode tertentu. Amortisasi juga mengacu pada penyebaran biaya modal untuk aset merujut selama jangka waktu tertentu atau biasanya selama masa manfaat aset. Cara menghitung amortisasi. Dengan cara adanya amortisasi, artinya pembayaran utang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman atau bersifat dan pembayaran bunga atau interest. Pokok adalah saldo pinjaman yang masih beredar dan perlu
untuk dilunasi. Semakin banyaknya pokok yang dibayarkan, maka pembayaran bunga akan semakin berkurang. Menghitung amortisasi pinjaman bulanan pertama. Langkah pertama, kumpulkan data untuk menghitung amortisasi pinjaman. Seperti di bawah berikut, data-data yang dibutuhkan untuk menghitung amortisasi pinjaman adalah pokok pinjaman, suku bunga, dan tenor pinjaman. Contohnya ini, pokok pinjaman sebesar 10.000, suku bunganya 6%. Tenornya itu 12 bulan atau sebanyak 1 tahun. Langkah kedua, siapkan kertas kerja spreadsheet. Langkah ketiga, tentukan pinjaman bulan sebelumnya dan hitung total angsuran. Dibacanya gimana ini? Keterangan. P. Saldo pinjaman sebelumnya. Saldo pinjaman bulan sebelumnya 10 juta bulan atau bulan 0. Total angsuran 10 juta kali 6% dibagi per 12, 1 dikurang 1 tambah 6% dibagi 12 sama dengan 860.664 rupiah. Nilai atau jumlah total angsuran pada bulan pertama hingga bulan kedua hingga bulan ke-12 sama, yaitu 860.664 rupiah. Langkah keempat, hitung angsuran bunga. Angsuran bunga saldo pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga dikali 30 dibagi 360. Angsuran bunga di bulan pertama yaitu angsuran bunga 10 juta dikali 6% dikali 30 dibagi 30 sama dengan 50.000 rupiah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Hitung angsuran pokok, angsuran total angsuran pokok di bulan pertama. 894 dikurang 50.000 sama dengan 810 8.010 864 saldo saldo pinjaman bulan sebelumnya, angsuran pokok, saldo pinjaman di bulan pertama, saldo pinjaman sama dengan 10.000 kurang 864 dengan 189.336. Menghitung amortisi pinjaman untuk keseluruhan pinjaman. Hasil penghitungan amortisi pinjaman selama 1 tahun atau 12 bulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lanjut. Next.
Jenita, jaringannya suaranya putus-putus. Cuman analisa amortisasi Di backup aja, Ron. Kenapa, Des? jumlah angsuran bunga adalah 4.282. Yang kedua, pada akhir periode masa pinjaman, pembayaran angsuran pokok adalah 856.382. Pada akhir pinjaman 0. Lanjut. Contoh laporan keuangan perusahaan TBK. Next. Terima kasih. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Aaron dan tim ya yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik untuk chapter pada pertemuan ini ya dari kelompok 4. Baik, setelah ini selanjutnya adalah karena sudah presentasi kelompok, selanjutnya kita bahas tadi yang masih pending tadi kan karena takutnya waktu ya tidak terkejar, mana tahu untuk kelompok yang presentasi. Yang pending tadi adalah di nomor exercise 13.3 ya dan E13 8B. Untuk yang E13.3 ini mengenai refinancing of short-term debt. Jadi, bagaimana kita menunjukkan untuk nilai nominal sebesar 1,2 juta euro untuk hutang jangka pendek yang akan disajikan pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi menunjukkan bagaimana disajikannya di laporan posisi keuangan. Nah, yang tadi dibuat oleh Diki, ya, Diki masih ada kan, Diki? Ya, Bu. Iya. Nah, Diki, untuk buat laporan posisi keuangannya, kamu buat lengkap dulu nanti judulnya, KOP-nya ya. Jadi laporan posisi keuangan, kemudian di sini kan ada nama perusahaannya, kamu cantumkan, baru kemudian periodenya. Jadi di sini diminta periodenya adalah Desember 31 2018. Nah, setelah itu tadi seperti yang tadi, cuman tambahkan lagi KOP-nya ya. Ditambahkan KOP-nya, kemudian nanti di bawahnya sama seperti yang tadi Diki sudah buat. Jadi untuk yang E13.3, jadi current liabilities baru titik 2 komponen di bawahnya apa, yaitu notes payable. Notes payable di sini adalah 1.200.000 karena itu merupakan gabungan atau total. Total dari mana? Pertama dari 900.000 yang diterima dari penerbitan saham ordinari. Kemudian ditotalkan atau ditambahkan dengan saldo yang ada pada current asset pada saat proses likuidasi yaitu 300.000. Jadi dijumlahkan 1,2 juta itu masuk ke dalam notes payable. Nah, notes payable itu masuknya di dalam komponen current liabilities ya. Itu yang pertama. Kemudian yang untuk E13.8. E13.8 itu ya, sama-sama kita lihat
Ini mengenai jurnal penyesuaian untuk pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Jadi sales tax and value added tax ya. Value added tax. Jadi untuk yang 13.8 ini kita diminta untuk bagaimana nih membuat jurnalnya, tapi tentu untuk memperoleh catatan itu kita harus bisa menghitung dulu berapa sebenarnya nominal dari sales tax. Di sini ada keterangan ya, selama bulan Juni, jadi Daniel Butik itu memiliki penjualan tunai sebesar $265.000. Kemudian penjualan kredit sebesar 153.700. Keduanya termasuk dalam 6% pajak penjualan ya yang harus dibayar kepada pemerintah. Jadi langkah-langkahnya adalah semua pajak penjualan tersebut ya, penjualan dengan pajak penjualan itu dijumlah. Jadi 265.000 ditambah dengan 153.700. Kemudian setelah itu kita lihat rate-nya berapa. Jadi dibagi itu 1,06 karena dari 6%, 1,06 ya. Totalnya dibagi 1,06 dapatlah pajak penjualan. Kemudian jurnalnya yang kita catat debit itu sales. Kenapa? Karena sales itu adalah penjualan. Jadi kalau bertambah berarti bertambah penjualannya, bertambahlah sebesar 23.700. Sedangkan di kredit kita catat dengan sales tax payable. Jadi payable itu adalah utang. Ya, utang bertambah di kredit, saldo normal di kredit sehingga sales tax payable-nya 23.700. Kemudian bagaimana jika jurnal penyesuaian itu ada perubahan ya? Ada perubahan misalnya 6% pajaknya. Kemudian bagaimana terhadap pajak pertambahan nilai, kemudian terhadap pajak penjualan. Nah, kalau untuk perubahan dari rate itu sendiri, berarti kita tetap sama-sama kita jumlahkan dulu. 265.000 itu tambahkan dengan 153.700. Untuk rate-nya kita lihat kondisi dari setiap negara. Apakah bisa 6%, apakah 7%, atau 8%, atau yang lainnya. Tapi intinya adalah kalian menghitung untuk berapa penjualan yang diperlukan, kemudian apa pajak yang sudah ada, yaitu pajak penjualan yang sudah diberikan informasi. Baru kemudian nanti totalnya itu semua dibagi dengan 1 ditambah berapa persentase rate dari pajak itu. Nah, itulah hasil nominalnya ya. Mau itu dia pajaknya nanti pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan, semua pajak yang berhubungan dengan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan nanti totalkan dulu, baru dibagi 1, misalnya 8% berarti 1,08. Baru nanti kita input ke jurnalnya ya, jurnal yang berkaitan dengan penjualan dan jurnal yang berkaitan dengan pajak yang berkaitan dengan penjualan itu. Jadi gitu ya, itu untuk yang E13.8. Bu, Ya. Ibu, berarti Ya. akunnya sama ya, Bu? Akun Akunnya mana? sama yang B. Yang B itu akunnya sama, Bu. Jadi sales pada sales tax payable, cuma nanti bunga pajaknya doang yang kita tentuin gitu dari negara mana gitu. Iya, sama rate-nya juga. Rate-nya berpengaruh. Ya, rate-nya berpengaruh berapa persen gitu ya. Ya, Bu. Iya, karena kan kalau misalnya intinya adalah saldo normalnya kita lihat nih, kalau bertambah berarti di mana ya, kalau berkurang di mana. Nah, kalau payable itu bertambah pasti di kredit ya. Kalau payable bertambah di kredit, kalau sales itu bertambah di kredit juga, tapi kalau di debit berarti berkurang. Karena kenapa berkurang? Karena akan membayar pajak tersebut, gitu ya. Kalau kredit itu saldo normal untuk sales. Baik, kalau begitu untuk latihan 13 sudah ini ya, sudah ada beberapa nomor ini ya. Ya, ini sudah jam segini. PR ya, oleh-oleh. Iya, Bu. Sore. Sedikit aja deh, sedikit aja. Yang problem yuk kita coba ya, yang problem chapter 13. Nanti saya input di Google Classroom,
Tapi nanti saya kasih tenggat waktunya agak ada berapa hari lah gitu ya. Bukan Untuk siap. yang problem biar lebih mateng lah gitu ya. Siap Ibu. Oke, semangat semua. Siapa yang bilang hore? Ayo berdoa. Zevani ya? Jessica, Bu. Jevani berdoa, Jevani. Iya, ayo Zevani lah, Jessica, ayo. Bu. Saya lagi hore doang, Bu. Oke, Yuk. teman-teman, mari kita satukan hati kita, berdoa, dan semangat jiwa kita. Saya akan memimpin dengan agama Kristen Protestan. Tuhan yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas ilmu yang telah diberikan pada pembelajaran kali ini. Kiranya ilmu yang diberikan oleh dosen kami dan juga teman-teman yang menjelaskan bisa bermanfaat bagi kami dan juga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kami yang semakin berkembang. Tuhan, kami sudah selesai kelas. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik nanti yang masih ada kelas maupun nanti kami yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami satukan dengan nama anak-Mu yaitu Tuhan Yesus. Kami satukan semua doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Hore. Stefani ya sudah pimpin dalam doa. Kalau minggu depan gimana Trimides dengan Aaron? Ada kelompok yang presentasi lagi? Tidak ada, Bu. Sudah ya, selesai Iya, ya, satu kelompok iya. ya. Oke, baik begitu. Kalau begitu ya, berarti nanti saya input ya untuk problemnya ya, yang Iya, Bu. 13. Berarti tinggal baca materi Ya. 14 ya, Bu ya? Ya. Baik, kalau begitu ya. Terima kasih Trimides, Iya, Bu. Aaron ya, ini semua ya, Zevani, Regina, Reni, Devi, Lilis, Jeremia, semuanya nih satu persatu yang tidak bisa saya sebut ya. Nah, nanti setelah ini lanjut ya Google Classroom ya. Iya, Bu. Ya, Makasih. Astaga. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih.